Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapkan buku paket bahasa Indonesia, buku tulis bahasa Indonesia, dan juga alat tulisnya. Anak-anak, apakah masih ingat minggu kemarin kita belajar bahasa Indonesia sudah sampai bab 3 tentang kuman. Pada hari ini kita akan lanjutkan ya. Sekarang silahkan buka buku paketnya halaman. Siapkan buku paket 76. Silakan dibuka halaman 76. Nah, di halaman 76 ini kita akan mengamati sebuah gambar. Kita amati sebuah gambar, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar pasar. Pasar yang sangat ramai. Banyak sekali penjualnya dan juga pembelinya. Oke, kita lihat satu persatu. Dari paling kiri ada anak yang sedang memegang apa itu? Harum manis. Ya, terus di atasnya ada penjual ikan, di sebelahnya ada penjual sayur, kemudian di sebelahnya ada penjual gorengan yang menggunakan gerobak itu ya. Kemudian ada balon, ada yang berjualan makanan yang sudah matang, ada yang jualan baju, sendal, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, di pasar ini kita bisa lihat banyak sekali barang yang dijual. Contohnya adalah makanan. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa bedanya makanan yang kotor dan makanan yang bersih? Kalau makanan yang bersih, itu makanan yang dibungkus rapat, jadi tertutup, sehingga asap, debu, ataupun hewan-hewan itu tidak bisa hinggap di dalam makanan itu. Tapi kalau makanan yang kotor, itu makanan yang tidak dibungkus, terbuka, sehingga debu, asap, atau hewan-hewan yang berterbangan itu bisa hinggap di dalam makanan. Coba kita amati dari gambar ini, contoh dari makanan yang bersih apa ya? Oke, di sebelah bawah, sebelah kiri bawah itu ada harum manis. Kira-kira itu makanan bersih atau kotor? Makanan bersih karena tertutup oleh plastik. Kita lihat atasnya. Atasnya itu ada penjual kue ya. Kue tetapi diletakkan di tempat yang terbuka sehingga ada lalat yang mengerubungi di sekitar kue tersebut. Jadi kue itu termasuk makanan yang kotor. Begitu ya anak-anak. Berikutnya. Di halaman berikutnya ada pertanyaan. Pertanyaan ini berdasarkan gambar yang sudah kita amati bersama. Ada 7 pertanyaan, silahkan dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesianya. Menulisnya harus sesuai dengan garis. Nah, ini adalah buku tulis anak-anak. Silakan di paling atas ditulis tanggalnya, kemudian di sampingnya ditulis angkanya, nomornya 1 sampai dengan 7, baru dijawab pertanyaan. Bawahnya. Di bawahnya itu, kita diminta untuk mengidentifikasi makanan yang kotor dan makanan yang bersih berdasarkan gambarnya. Kalau makanan itu kotor, silakan diberi tanda silang. Tapi kalau makanan itu bersih, silakan diberi tanda centang di tabelnya. Contohnya, untuk gambar yang pertama, itu ada gorengan yang diletakkan secara terbuka, tidak tidak ditutupi oleh apapun gitu ya. Jadi, di sekelilingnya itu ada asap yang berwarna abu-abu.
asap itu bisa menempel di gorengan. Nah, gorengan tersebut termasuk ke dalam makanan yang kotor atau bersih. Makanan kotor. Jadi silahkan diberi tanda silang pada kolom yang pertama, baris yang paling atas. Paham ya? Kemudian yang kedua, gambar yang kedua itu ada makanan. Makanan yang pertama dibungkus dengan daun pisang. Yang kedua ada 2 piring berisi makanan kemudian dimasukkan ke dalam rak kaca tertutup rapat. Silahkan dijawab apakah itu makanan bersih atau kotor. Diberi tanda centang, kalau kotor diberi tanda. Lanjut ya untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu gambar harum manis. Harum manisnya dibungkus plastik dengan rapat. Jadi terlindungi dari debu, asap, dan hewan-hewan. Gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini ada kue-kuean, ada donat, ada kue lapis gitu ya. Tapi hanya diletakkan di piring, tidak ditutupi oleh apapun sehingga ada lalat-lalat yang bisa hinggap di kue tersebut. Jadi termasuk makanan bersih atau makanan kotor. Gambar yang terakhir itu ada kotak bekal ya. Kotak bekal berisi makanan, ada nasi dan lauk pauknya. Tentu saja ketika kita membawa makanan di kotak bekal, makanan kita akan terlindungi, tertutup rapat. Nah, anak-anak silakan pilih makanan itu termasuk makanan bersih atau kotor. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Di kegiatan yang ketiga ini, kita akan membaca buku bersama-sama. Buku yang kita baca berjudul Kue Kimu. Sebelum kita baca, Bu Afi akan menampilkan dulu identitas dari buku Kue Kimu ini. Nah, Kue Kimu ini ditulis oleh Lia Herliana. Ilustratornya adalah Ratu ya. Kemudian diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, silahkan anak-anak simak video yang Bu Afi sajikan tentang kue Kimu. Nah, Kue Kimu oleh Lia Herliana dan Ratu Wulan. Nara tidak masuk sekolah, dia sakit. Kimu cemas, Kimu ingin ke rumah Nara. Nara suka kue bingka pisang, Kimu bisa membuatnya? Aduk, aduk, aduk. Lihat, Kimu bisa kan? Tungku pun sudah siap. Kakak meniup apinya. Huf, huf, huf. Kuenya sudah matang. Harum sekali. Tapi kuenya lengket. Kuenya jadi rusak. Tadi Kimu lupa oleskan minyak. Kimu hias saja deh kuenya. Hias, hias, hias. Nah, sudah selesai. Waktunya berangkat. Yeay! Ini kue bingka untuk Nara. Semoga kaki Nara cepat sembuh ya. wah, seru sekali ya cerita tentang kue Kimu. Selanjutnya, anak-anak silahkan isi jurnal membaca di halaman 80.
Silakan untuk nama diisi namanya masing-masing, judul bukunya tadi apa, penulisnya siapa, ilustratornya siapa, silakan diisikan. Kemudian untuk kotak yang paling bawah itu diminta menggambar. Apakah kalian pernah menengok teman atau saudara yang sakit? Apa yang kalian bawa untuknya? Misalnya, kalau Bu Afi bawa buah, berarti Bu Afi akan menggambar buah di kotak tersebut. Itu ya, silahkan disesuaikan dengan kreativitasnya masing-masing. Wah, seru sekali ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar 3 kegiatan. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua mengidentifikasi, dan yang ketiga adalah membaca. Jangan lupa ada beberapa tugas yang sudah kita kerjakan bersama tadi, dikumpulkan besok ya. Jangan lupa dikumpulkan besok. Itu ya. Baiklah, Bu Afi akhiri dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.